Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? A. 5-10 detik, B. 10-20 detik, C. 20-40 detik, D. 20-30 detik, atau E. 40-60 detik. Mencuci tangan prosedur hand wash menurut WHO membutuhkan waktu 40-60 detik. Jadi yang E. Kalau menggunakan hand rub itu memerlukan waktu 20-30 detik. Jadi setengahnya. Soal berikutnya. Program kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pada masyarakat untuk hidup sehat sehingga diperlukan penanganan yang berbeda. Yang termasuk nilai-nilai dalam Kementerian Kesehatan RI adalah kecuali. Jadi, nilai yang dianut di Kementerian Kesehatan RI adalah pro rakyat. Jadi, menyelenggarakan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Pro rakyat termasuk ya teman-teman. Kemudian responsif, yaitu program kesehatan harus sesuai kebutuhan dan keinginan rakyat dan tanggap menghadapi permasalahan rakyat. Kemudian efektif, yaitu program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target. Jadi efektif ada ya. Kemudian bersih, pembangunan kesehatan harus bersih dan bebas korupsi. Bersih masuk. Dan terakhir adalah inklusif, yaitu pembangunan kesehatan melibatkan semua pihak, meliputi lintas sektor, organisasi masyarakat, profesi, pengusaha, madani, dan akar rumput. Jadi jawabannya adalah yang D, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Soal berikutnya. Berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014, setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional dari A. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, B. Kantor BPJS, C. Pemerintah Kabupaten atau Kota, D. Pemerintah Provinsi, atau E. Pemerintah Pusat. Jadi, izin rumah sakit kelas A diberikan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintahan daerah provinsi. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Jajanan tidak sehat yang sering disajikan oleh oknum pedagang karena mengandung formalin dapat mengakibatkan orang yang mengkonsumsi mengalami gangguan A. Hati, B. Kulit, C. Paru-paru, D. Syaraf, atau E. Usus. Kira-kira yang mana teman-teman? Formalin yang tertelan dan telah akut dapat menyebabkan kerusakan pada hati, jantung, otak, limpa, pankreas, dan ginjal. Jadi jawabannya adalah yang A. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui A. keadaan sampah yang kotor, B. makanan yang terkontaminasi, C. aliran air, D. udara terbuka, atau E. penggunaan barang penderita. Kira-kira yang mana teman-teman? Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ciri-cirinya adalah buang air besar cair berwarna seperti cucian beras dan encer lebih dari 3 kali sehari, kemudian berlanjut dengan muntah dan dehidrasi. Jadi jawabannya adalah dari makanan yang terkontaminasi, yang B. Soal berikutnya. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berisi sebagai berikut. Kecuali A.
daftar bahan yang digunakan, B. tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa, C. berat bersih, D. nama distributor, atau E. nama dan alamat produsen. Jadi setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Nama distributor tidak wajib tercantum dalam label makanan atau minuman. Jadi jawabannya adalah yang D. Kwashiorkor merupakan salah satu status gizi buruk yang sering menimpa bayi dan balita. Ciri-ciri dari penderita kasus ini adalah A. hiperaktif dan banyak minum, B. perut cenderung cekung ke dalam, C. peningkatan massa otot, D. bercak-bercak kuning pada kulit, E. mudah lelah dan mengantuk. Gejala dari penderita kwashiorkor adalah rambut menjadi rapuh dan berwarna kuning kemerahan, kelelahan dan mengantuk, perut membesar dan diare, penurunan massa otot, dan bercak merah pada kulit, dan dapat mengelupas. Jadi jawabannya adalah yang E. mudah lelah dan mengantuk. Soal berikutnya. Dalam suatu sistem sosial, suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh masalah sosiologi mengacu pada A. sosiologi mengenai farmasi, B. sosiologi mengenai kesehatan, C. sosiologi dalam kesehatan, D. sosiologi dalam bidang medis, atau E. sosiologi dalam pengobatan. Kira-kira yang mana teman-teman? Menurut Wilson, sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analisis dengan mengambil jarak yang terutama dimotivasi oleh suatu masalah sosiologi. Sedangkan sosiologi dalam kesehatan adalah penelitian dan pengajaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan, dan kebersamaan yang terutama didorong oleh adanya masalah kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Sosiologi mengenai kesehatan. Soal berikutnya, tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, dan atau rumah sakit merupakan tindakan A. tepat guna, B. malapraktek, C. gagal praktek, D. anestesi, atau E. human error. Malapraktek adalah tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh tenaga profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit. Jadi jawabannya adalah yang B. malapraktek. Kita ke soal terakhir. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang melayani kesehatan pada tingkat A. kota, B. kabupaten, C. kecamatan, D. desa, atau E. provinsi. Jadi puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang melayani kesehatan pada tingkat kecamatan. Jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang mau ujian, semangat belajarnya dan semoga sukses. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.